ya. Jadi pertama kali dilakukan Olimpiade waktu itu ceritanya ya. Nah, kemudian dari pengalaman itu dan juga mengajar beberapa pelatihan tentang daya ingat, maka saya menulis buku Super Great Memory. Ini buku saya yang pertama kali ini. Lalu menulis buku juga tentang Super Speed Reading. Nah, Bapak Ibu semuanya, menurut sebuah quote dari seorang profesor pengarang buku Psychology of Consciousness, otak mengatur semua fungsi tubuh kita. Dari mengendalikan perilaku paling primitif. Primitif itu makan, tidur, menjaga kehangatan tubuh, sampai kegiatan yang canggih, ya. Seperti Bapak Ibu bekerja, menulis buku, musik, seni, ilmu pengetahuan, bahasa. Nah, harapan, pikiran, emosi, dan kepribadian kita semuanya bertempat tinggal di sana, di suatu tempat di dalam otak, Bapak Ibu. Nah, yang luar biasa, setelah ribuan ahli mengkaji selama berabad-abad, bayangkan Bapak Ibu, berabad-abad, satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkan otak adalah mengagumkan. Jadi sampai sekarang masih banyak misteri tentang otak kita yang beratnya hanya sekitar 1,5 kilogram ini. Maka seorang ilmuwan mengatakan otak adalah alam semesta mini. Luar biasa, ini otak kita ya. Nah, kita lihat skema berikut ini, Bapak Ibu. Skema berikut ini mengenai ya grand skill for success. Kita lihat langkah mundurnya ya. Untuk mendapatkan hasil terbaik atau sukses, tentu saja kita perlu melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan ke kesuksesan. Nah, tindakan ini ternyata Bapak Ibu didorong oleh berbagai hal. Ada pikiran kita, fisik kita, jiwa kita berkolaborasi mendorong kita melakukan sebuah tindakan. Ya, jadi tentu saja kalau kita mengoptimalkan pikiran kita, fisik kita, jiwa kita, emosi kita, nah tentu saja kita akan mendekatkan diri kita pada kesuksesan dengan lebih cepat. Nah, semua itu fisik, pikiran, dan jiwa kita berkaitan erat dengan otak kita. Ya, maka malam hari ini judulnya Brain Power Skill for Success. Keterampilan-keterampilan untuk mengoptimalkan fisik, jiwa, dan pikiran kita. Nah, apa saja yang kita pelajari malam hari ini? Success mindset, speed reading, mind mapping, super memory. Nah, kita agak disiplin dengan waktu nih Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa deh, saya fleksibel ya. Nanti kalau kita selesainya agak mundur, nggak apa-apa ya, silakan Bapak Ibu. Wah, ini ada yang sambil gabung lagi nih ya. Oke. Silakan Bapak Ibu sambil menikmati hidangan masing-masing ya, di rumah masing-masing. Ada yang mau ngopi, boleh, makan, boleh ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang mindset ya, mindset dan bagaimana menghilangkan mental block. Apa sih mental block itu? Oke. Tes kedasatan otak kita. Perlu tes nggak Mas Wani? Ya, tapi waktunya ini lain kali ya. Lain kali saja nih, waktunya sudah mepet sekali. Oke. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang kisah ada seorang anak yang tadinya Bapak Ibu benci belajar, benci sekolah, benci guru. Lengkap ya Bapak Ibu. Peringkat terendah dari 160 siswa ya di sekolah paling jelek. Jadi peringkat sekolahnya itu sudah jelek. Nah, anak ini peringkat terjelek dari sekolah yang jelek tersebut. Jadi jelek wadret nih ceritanya nih Bapak Ibu. Rata-rata nilainya 40. Ketika dia SMP kelas 1 tidak bisa mengerjakan soal-soal kelas 4 SD. Hebat nggak Bapak Ibu? Hebat ya, hebat parahnya. Nah,
Kemudian dia mengikuti sebuah pelatihan lah, ya. Nah, ketika selesai mengikuti pelatihan, berubah mindsetnya. Jadi oleh-oleh ketika setelah mengikuti pelatihan adalah berubah mindsetnya. Mindset yang pertama yang berubah, orang bisa menjadi jenius dan menjadi pemimpin walaupun awalnya goblok sekalipun. Itu mindset pertama, ya, yang dia dapatkan setelah ikut pelatihan. Yang kedua, satu-satunya hal yang bisa menghalangi kita adalah keyakinan yang salah serta sikap yang negatif. Nah, berbekal mindset ini, Bapak Ibu, lalu dia punya impian. Nah, habis pelatihan ini ceritanya, semoga Bapak Ibu habis pelatihan ini juga berubah mindsetnya, terus mempunyai impian. Nah, anak yang dianggap bodoh tadi ini mempunyai impian, satu mendapatkan nilai A semua. Ini baru impian loh Bapak Ibu. Baru mimpi ini ceritanya ini. Ya, mendapatkan nilai A semua. Goal jangka pendek masuk ke SMA terbaik di Singapura. Ini orang Singapura ini ceritanya. Ya, waktu itu di SMP. Jangka panjang masuk universitas dan menjadi murid terbaik di sana. Kira-kira kalau ini diceritakan ke teman-temannya, ke gurunya, kira-kira responnya gimana Bapak Ibu? Diketawain ya, tentu saja diketawain. Anak terbodoh, ya, ranking terakhir. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sebelum itu, ketika seseorang berubah mindsetnya, maka dia seperti punya bahan bakar yang luar biasa untuk action, ya. Lalu dia menempel kata-kata motivasi yang digambar sendiri. Nah, ditempel di kamarnya, mungkin tiap hari diafirmasikan, saya bisa melakukannya. Masuk kamar lagi, saya bisa. Mungkin bangun tidur, saya bisa mewujudkan mimpi saya. Ya, ditempel. Ini kita bisa tiru nih, Bapak Ibu semuanya. Ya, buat anak kita, buat kita sendiri, tempel. Kalau ditempel itu ingat, ya pasti ingat. Atau tempel di pintu. Buka pintu, ingat, saya bisa mewujudkan mimpi saya. Ya. Lalu karena dia belajar, dia menggunakan cara belajar, teknik membaca cepat, mencatat kedua belah otak, dan teknik super memory, dan tentu saja mindset. Yang malam hari ini kita pelajari. Ya. Nah, sebentar kita, ini banyak yang masih berdatangan sampai 50 orang nih Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, luar biasa hasilnya. Dalam 3 bulan, rata-rata nilainya 3 bulan loh Bapak Ibu. Dari 40 menjadi 70. Hanya dalam waktu 3 bulan. Dalam 1 tahun, dari ranking terbawah, ranking paling bawah, dia menduduki ranking 18. Ya. Ketika lulus SMP, yang luar biasa ini, menjadi ranking 1 dengan nilai A semua. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya ulang kembali bagi yang baru masuk, anak terbodoh, begitu berubah mindsetnya, anak terbodoh ranking terakhir, begitu berubah mindsetnya dalam 3 bulan, nilainya naik jadi 70, dalam 1 tahun ranking 18, dari ranking 160, ketika lulus SMP ranking 1. Wow, ya. Luar biasa nih. Nah, lanjut lagi, akhirnya dia diterima di SMA yang diimpikannya. Nah, yang luar biasa, nilainya 3 mata pelajaran tuh A semua. Nah, lanjut lagi, akhirnya dia diterima di universitas yang diimpikannya. Dan yang luar biasa, menjadi juara setiap tahunnya. Juara setiap tahunnya. Tidak hanya itu, dia dimasukkan sebuah program khusus di mana program ini hanya diberikan kepada 1% mahasiswa yang dianggap jenius. Bayangkan Bapak Ibu, yang tadinya dianggap bodoh menjadi jenius. Ya, ini kisah nyata loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau browsing, ini namanya Adam Cole, sering memberikan pelatihan juga, ya. Inilah Adam Cole, apa? Kisah nyata. Anak terbodoh jadi ranking 1, bahkan dianggap jenius,
dimasukkan program jenius. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kejeniusan, kesuksesan sudah ada pada diri kita semua. Ya, bibit ya, maksudnya bibit sukses, bibit jenius sudah ada pada diri kita. Tinggal kita gosok, kita maksimalkan. Ya, ini kisah tentang Adamko. Nah, ini ada yang kesulitan. Ya, oke. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Artinya, jika kamu berpikir kamu bisa, maka kamu bisa. Ya, jika kamu berpikir kamu bisa, maka kamu bisa. Jadi kita lihat nih, ya, kita lihat. Nah, lingkaran kegagalan. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari diagram berikut ini. Kenapa orang bisa gagal? Ini berawal dari mindsetnya. Nah, ini contoh. Di awal dia punya mindset menyelesaikan laporan itu berat, ya. Membaca cepat nggak mungkin, ya. Matematika itu susah. Mindsetnya macam-macam. Mindset negatif itu macam-macam. Ketika seseorang memiliki mindset negatif seperti ini, maka bisa ditebak aksinya, actionnya itu apa? Pasti nggak ada. Susah. Karena nggak ada actionnya, maka potensi yang dibangkitkan, yang sebenarnya sudah ada pada diri kita, potensi sukses, potensi jenius, itu tidak bangkit. Ya, hasilnya nol, sedikit. Semakin yakin lagi ya bahwa menyelesaikan laporan itu berat, semakin yakin lagi bahwa matematika itu susah, semakin yakin lagi bahwa usaha itu susah, semakin yakin lagi. Nah, itu berawal dari bibit namanya mindset negatif ya. Jadi kita harus hancurkan lingkaran setan ini. Nah, kita rubah menjadi lingkaran keberhasilan. Apapun situasinya, apapun yang kita lihat, ya, rubah mindset kita. Fokusnya ke positif, ya. Memori kan banyak, kenangan itu banyak. Kenapa kita banyak fokusnya ke kenangan negatif, ke kenangan yang tidak menyenangkan? Pilihlah kenangan-kenangan yang menyenangkan. Kenangan-kenangan yang menyenangkan itu bisa lampau, sekarang maupun masa depan. Jadi kalau masa depan kita membayangkan impian kita. Kalau lampau, ya yang dulu kita bayangkan keberhasilan-keberhasilan yang pernah kita raih. Misalnya pernah menang lomba balap karung, itu sudah juga sebuah prestasi. Pernah mendapatkan nilai 8 pelajaran matematika. Kenanglah hal-hal yang menyenangkan, baik masa lalu, sekarang maupun masa depan. Nah, jadi lingkaran keberhasilan dimulai dari mindset kita. Ya, misalnya menyelesaikan laporan itu tantangan. Aksinya dia akan coba-coba, mencoba menyelesaikan 15 menit, nanti istirahat lagi 15 menit, istirahat lagi. Potensinya dibangkitkan 99%, hasilnya belum bagus, tapi ada peningkatan. Semakin yakin lagi. Jadi kalau ada peningkatan, otak kita semakin yakin. Nah, dicoba lagi, dicoba lagi. Ini lingkaran seperti bola salju, Bapak Ibu. Ya, bola salju semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, ini lingkaran kegagalan dan keberhasilan. Nah, kita lihat permodelan pikiran manusia ya, Bapak Ibu. Nah, informasi terkini, Bapak Ibu, kalau zaman dulu informasinya itu pikiran sadar 12%, pikiran bawah sadar 88%. Ya. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada filter yang melindungi bawah sadar agar tidak mudah berubah, ya, Bapak Ibu. Nah, informasi terkini, Bapak Ibu, itu pikiran sadar 3%, pikiran bawah sadar 97% mempengaruhi kehidupan kita. Jadi artinya, Bapak Ibu, artinya
apapun yang kita raih sekarang, ya apapun yang kita raih sekarang, baik maupun jelek, itu hasil dari pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau hasilnya kurang memuaskan, berarti ada yang perlu kita tingkatkan di pikiran bawah sadar kita. Berarti ada masalah di bawah sadar kita. Nah, salah satu cara untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita, salah satu cara nih, kalau melihat kesuksesan Adamko tadi, kisah nyata, ya, dia melakukan afirmasi, saya bisa mewujudkan. Nah, jadi salah satunya adalah dengan afirmasi. Namun afirmasi tidak sembarang afirmasi, Bapak Ibu. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita melakukan afirmasi biasa. Jadi afirmasi biasanya akan berhasil jika kita sudah melakukan ribuan bahkan jutaan kali afirmasi, mungkin baru diterima di pikiran bawah sadar kita. Contoh ya, kita melakukan afirmasi. Contoh misalnya misalnya badan saya kurus, lalu saya melakukan afirmasi. Saya gemuk, saya gemuk. Apa yang terjadi? Ya, saya gemuk masuk ke pikiran sadar. Nah, di sini ada filter. Nah, filter ini adalah penjaga, seorang penjaga agar tidak seenaknya sebuah kata, sebuah informasi mempengaruhi bawah sadar, ya. Jadi kalau itu tidak sesuai dengan pikiran bawah sadar, tidak sesuai dengan kondisinya, maka akan ditolak mentah-mentah. Saya gemuk, pasti ditolak sama filter ini, ya. Wong jelas-jelas kurus, tapi afirmasinya saya gemuk. Nah, andai kata pun informasi saya gemuk bisa masuk, Bapak Ibu, bisa masuk di pikiran bawah sadar kita. Di dalam pikiran bawah sadar kita juga akan diajar habis-habisan oleh mindset yang sudah orang lama, anggap saja orang lama, atau geng yang sudah bercokol di pikiran bawah sadar kita, akan diajar habis-habisan dan akhirnya juga tidak berfungsi, Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan gelombang otak kita, Bapak Ibu, ya. Ada gelombang otak beta, alfa, theta, delta, ya. Jadi gampangannya gini, beta itu kalau kita sedang memperhatikan banyak hal, kalau kita sedang banyak pikiran, itu beta. Banyak pikiran, terus kemudian memikirkan banyak hal, itu beta. Gampangannya seperti itu. Kalau alfa, itu kalau kita sedang fokus tapi rileks. Contoh ketika anak kita, istri kita, suami kita nonton televisi, tontonan yang menyenangkan, ya, nonton rileks, lalu kita panggil, dia tidak nengok, tidak dengar. Pak, nak, bu, nggak dengar. Berarti dia sedang alfa, ya. Gampangannya seperti itu, ya. Lalu theta itu antara, kalau kita sedang tidur, antara sadar dan tidak itu theta. Nah, ketika gelombang otak kita alfa atau theta, maka filter itu terbuka sebagian, Bapak Ibu. Filter antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar terbuka sebagian. Nah, itu kesempatan kita memasukkan afirmasi atau sebuah sugesti kepada di dalam diri kita. Oke, untuk memperjelas tentang pikiran sadar dan bawah sadar, kita main-main dulu. Ayo Bapak Ibu ya, boleh dijawab ini ya Bapak Ibu. Boleh dijawab ya. Oke ya, fokus ke layar ya, sekarang fokus ke layar. Dijawab. Jawab pertanyaan saya dengan cepat. Ya, contoh ya. Oke. Ini warna apa Bapak Ibu? Hitam ya? Ya, oke. Ya, cepat ya, jawab ya. Warna? Hijau. Warna? Biru. Warna apa ini? Ayo cepat. Putih. Sini. Biru. Ini. Warna apa ini? Putih. Putih. Oke, saya bertanya, sapi minum? Susu. Air. Wah, susu. Air. Siapa yang susu tadi? Sapi minum susu ya. Nah, itu isi bawah sadar kita Bapak Ibu. Artinya apa?
putih identik dengan susu. Ya, putih nggak salah juga karena itu spontan. Jadi ya kalau spontan itu bawah sadar kita yang muncul. Ya, putih identik dengan susu. Nah, itu gambaran dari bawah sadar kita. Oke lagi, ayo. Ini warna apa? Hijau. Hijau. Warna apa ini? Biru. Oke, yang kiri warna apa ini? Hitam. Hitam. Backgroundnya warna apa ini? Background Hitam, layar hitam. saya. Hitam. Iya. Oke, saya bertanya, kelelawar tidurnya kapan? Malam. Siang hari. Siang hari. Itu tadi ada yang jawab kelelawar tidurnya malam katanya. Ya? Iya, karena hitam identik dengan malam. Ya, ini gambaran bawah sadar ya, Bapak Ibu ya. Gambaran bawah sadar. Oke, lagi ya. Lagi siap. Sekarang beda lagi nih. Oke, saya stop share dulu. Oke, saya stop share dulu. Sekarang percobaan lagi ya. Oke. Nah, oke. Oke, siapkan telunjuk Bapak Ibu. Bayangkan telunjuk ini adalah pensil, ya. Pensil kita akan menggambar sesuatu. Tetapi waktunya hanya 5 detik ya, Mas Wani. 5 detik. Gambar sesuatu, gambarnya 5 detik ya. Gambar, nanti gambar di udara lah gambarnya. Siap ya? Gambarkan 1, 2, 3 ya. Siap. Gambarkan di udara dengan cepat waktu 5 detik. Ayo bareng-bareng gambarkan pemandangan. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Stop, waktu habis. Ya. Saya tebak sebagian besar, sebagian besar menggambarnya gambar gunung. Ya, sebagian besar nih. Mungkin juga ada mataharinya. Ya. Diajarinya dulu kayak gitu awal-awalnya. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Diajarinya seperti itu dulu. Nah, Lagi ini SD ya. iya. Terbawa. Ini gambaran bawah sadar kita, Pak, karena dari diulang-ulang sejak kecil masuk sampai sekarang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita. Bayangkan, untuk masalah ini hanya masalah menggambar ya. Bayangkan kalau bayangkan kalau hal-hal yang lain tetapi sesuatu yang negatif, ya. Misalnya matematika susah, usaha itu, wah saya nggak bakat usaha. Wah saya nggak bisa jualan, itu mindset yang terbentuk karena lingkungan atau keadaan. Bayangkan seperti itu. Nah mindset negatif ini perlu kita program ulang. Nah cara yang paling sederhana gimana caranya? Oke, saya lihat dulu. Oke. Nah kita lihat, wah 62 orang, banyak banget nih. Oke, saya share screen lagi ya. Bagaimana langkah untuk memprogram ulang yang paling gampang ya, jangan susah-susah kalau memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Jadi gampangannya begini Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, susah kita lakukan, berarti ada sesuatu yang menghambat di mindset kita. Gitu aja gampangannya ya. Misalnya, males nulis, berarti kan ada yang menghambat kita menulis ya. Itu perlu kita netralisir ya. Wah saya nggak bisa jualan, berarti ada sesuatu yang menghambat kita jualan. Wah kalau saya usaha pasti gagal, itu mindset ya, mindset negatif. Nah itu perlu kita netralisir. Apalagi matematika susah, belajar aja nilainya jelek terus misalnya ya. Oke, karena waktu, wah ini banyak yang dibahas ya. Kita sudah jam 7.44. Sebenarnya nggak masalah saya sampai jam 12 juga. 20 afirmasi. Ya. Percaya diri, disiplin, dan kreatif. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ajarkan sebentar di sini kok ada ya. Ada. Oke, saya hilangkan dulu.
Bentar Bapak Ibu. Ini karena otomatis saya matikan dulu ya. Ya. Oke. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat, saya akan perkenalkan sebuah metode untuk memprogram ulang mindset kita ya, tapi tentunya caranya lebih sederhana. Afirmasi EFT ya. Afirmasi tadi kita ceritakan sudah dilakukan oleh seseorang namanya Adam Cole tadi dan terbukti berhasil dalam kehidupannya. Saat itu dia pelajar, sekarang dia sudah bisnismen yang terkenal juga. Nah, afirmasi, kalau afirmasi biasa Bapak Ibu biasanya terlalu berat Bapak Ibu. Perlu ribuan kali kita afirmasikan. Nah, kita netralisir penolakannya dengan EFT. Nah, kali ini kita akan praktekkan afirmasi untuk percaya diri, disiplin, dan kreatif. Ya, percaya diri, disiplin, dan kreatif. Gimana caranya, Bapak Ibu? Nah, EFT, saya akan bicarakan EFT dulu. Jadi EFT itu ditemukan oleh Roger Callahan, psikolog klinis alumnus University of Michigan of Amerika Serikat. Nah, metode ini di Indonesia juga sudah diteliti secara ilmiah, buat skripsinya, buat tesisnya, dan ribuan bahkan jutaan video tentang EFT. Oke, kita tidak bahas secara mendalam ya Bapak Ibu. Nanti saya share ininya aja. Tapi semuanya nggak ada di ini ya, nggak ada di grup ya. Oke, saya share di chat aja. Saya share di chat link dari EFT, lalu kemudian afirmasinya ya, saya share nanti ya. Oke, lalu disempurnakan oleh Gary Craig. Ya, langsung saja gimana caranya Pak? Oke, langsung caranya. Ya, afirmasi, percaya diri, disiplin, dan kreatif. Saya perkenalkan, jadi EFT itu ada beberapa titik Bapak Ibu. Nah, kali ini saya perkenalkan sebuah titik, hanya sebuah titik, tapi dengan titik ini manfaatnya luar biasa. Jadi titik namanya titik karate chop. Jadi titik ini titik utama Bapak Ibu. Untuk menetralisir mental block, sekaligus bisa menanamkan afirmasi positif. Ya, titik. Nah ini Bapak Ibu lihat di layar, di tangan saya, di bawah kelingking, saya ketuk-ketuk seperti ini. Ya. Sambil ketuk-ketuk karate chop dengan menggunakan beberapa jari, 3 jari misalnya, ya, boleh diafirmasikan. Kita afirmasikan. Meskipun saya belum sepenuhnya percaya diri, disiplin, dan kreatif, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, saya menerima sepenuhnya. Dan saya memutuskan untuk menerima semua afirmasi, percaya diri, disiplin, dan kreatif berikut ini demi kesuksesan hidup saya. Lakukan 3 kali, Bapak Ibu. Ya, ini formalnya, Bapak Ibu. Saya akan menceritakan formalnya dulu. Jadi nanti ketika dalam prakteknya, Bapak Ibu boleh lebih fleksibel, ya. Tidak perlu berkata-kata, tapi hanya membatin. Membatin itu apa ya? Dalam hati saja ya. Jadi ini formalnya seperti ini. Tapi kalau dikatakan ya tentu saja lebih bagus ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar saya ulang lagi. Meskipun saya belum sepenuhnya percaya diri, disiplin, dan kreatif, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, saya menerima sepenuhnya. Dan saya memutuskan untuk menerima semua afirmasi percaya diri, disiplin, dan kreatif berikut ini demi kebaikan dan kesuksesan hidup saya. Nah, boleh dilakukan berulang-ulang, Bapak Ibu. Titik ini. Dan afirmasi ini, Bapak Ibu, boleh diganti afirmasi yang lain, ya. Meskipun saya sakit apa, gitu ya. Meskipun saya sedang marah, meskipun saya malas belajar, meskipun saya malas mengerjakan laporan, meskipun saya kesulitan dalam bisnis, meskipun yang banyak, boleh, ya, diganti nanti ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sambil ini Bapak Ibu, sambil ketuk-ketuk lagi, tetap ketuk-ketuk, Bapak Ibu boleh tambahkan afirmasi-afirmasi, nanti saya kirimkan ke chat ya.
afirmasinya aja banyak. Contoh ya, saya yakin saya tumbuh lebih percaya diri setiap hari. Resapi kata-katanya sambil ketuk-ketuk ini. Jadi titik karate chop ini akan menetralisir penolakan atau mental block ya. Saya percaya dan bisa melakukan apapun yang baik serta dapat mengontrol situasi. Saya percaya pada diri sendiri dan mengatur pikiranku sendiri. Saya nyaman menjadi diriku sendiri dan nyaman berbicara dengan pikiranku. Saya percaya diri dan dihormati dalam interaksi sosial. Saya memiliki kepercayaan diri untuk memimpin ketika dibutuhkan. Saya selalu berbicara positif terhadap pikiranku dan saya mudah memulai percakapan dengan orang baru, ya, Bapak Ibu. Nah, oke, saya ini dulu, bentar. Ya. Nah, Bapak Ibu, lalu EFT itu titiknya ada beberapa, tapi ini yang utama, ya. Apakah itu EFT? Nah, karena waktunya sangat sempit, maka saya kirimkan sebuah link untuk mengetahui titik-titik pada EFT ya. Jadi kita belajarnya sambil yang saya jelaskan langsung di Zoom kali ini adalah langsung intinya. Detailnya Bapak Ibu belajar pada video yang saya kirimkan, belajar pada buku-buku yang Bapak Ibu baca ya. Nah, oke, saya kirimkan dulu ke chat nih. Sebentar. Saya kirimkan dulu link YouTube EFT lalu afirmasi ya. Nanti saja Bapak Ibu menontonnya nanti saja ya. Kita lanjutkan lagi. Nah ini saya kirim ke chat dulu. Ya. Nah itu ya EFT seperti apa. Nah atau Bapak Ibu yang sudah memiliki buku saya Quantum Speed Reading Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buka halaman di awal. Di situ ada membahas tentang EFT ya. Atau metode-metode mindset yang lain, yang bagian-bagian awal, buku Quantum Speed Reading. Nah, Bapak Ibu juga bisa pesan kepada Miss Indri ada nih di sini Miss Indri, ya. Nah, nanti saya tunjukkan nomornya ya di akhir pertemuan kita nanti. Oke, ini seputar mindset Bapak Ibu. Kita lihat jam dulu ya Bapak Ibu. Jam menunjukkan pukul hampir jam 8 loh Bapak Ibu. Kita masih bicara tentang success mindset ya. Kita resume dulu. Takutnya kalau kita geber terus nanti yang baru masuk nanti ada yang ketinggalan ya. Jadi kita simpulkan ya Bapak Ibu. Salah satu untuk mencapai sukses mindset, salah satu caranya adalah dengan afirmasi. Nah, hal tersebut sudah dibuktikan oleh seseorang namanya ini Adamko, ya, ini ya. Ini saya resume lagi nih bagi yang ketinggalan nih. Ada seseorang namanya Adamko, pernah dianggap bodoh, anak terbodoh, ya. Oke, ini Adamko, anak terbodoh. Dengan melakukan afirmasi, merubah mindsetnya, dan dia melakukan afirmasi tiap hari, saya bisa mewujudkan mimpi saya. Nah, maka dia bisa mewujudkan mimpinya. Nah, salah satu cara untuk merubah mindset adalah harus memprogram ulang pikiran bawah sadarnya. Ya, harus diprogram ulang. Salah satu cara lagi untuk memprogram ulang dengan afirmasi tetapi dengan pakai diketuk. Nah, diketuk salah satu titik ini ya. Bapak Ibu boleh melakukan afirmasi yang lain. Saya tunjukkan lagi afirmasinya. Meskipun saya ya, kalau saya nih, meskipun saya masih kurus. Nah, misalnya ini kalau saya praktekkan untuk saya, meskipun saya masih kurus dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kurus saya ini, saya menerima sepenuhnya dan saya memutuskan
untuk meningkatkan berat badan saya menjadi ideal demi kebaikan dan kesuksesan hidup saya. Nah, sambil ketuk-ketuk seperti ini. Jadi semua berkaitan dengan mental block, Bapak Ibu. Mental block itu sesuatu yang menghambat. Sebenarnya bukan musuh mental block itu. Jadi mental block, Bapak Ibu harus pahami sebenarnya bukan musuh. Tetapi dia punya maksud baik. Contoh ya, contoh. Waktu kecil, waktu sekolah kecil, pernah maju ke depan menyelesaikan soal matematika, salah, diketawain sama teman-temannya. Malu saat itu. Sejak saat itu, maka dia punya mindset. Matematika itu susah, matematika memalukan. Dan mindset ini berkembang seperti bola salju, tetapi yang negatif, menjadi matematika susah. Sampai kapanpun saya tidak bisa matematika. Mindsetnya seperti itu. Nah, ternyata mental block itu bertujuan baik untuk apa? Melindungi diri kita agar tidak mendapatkan malu. Tujuannya baik. Nah, kita netralisir dengan ketukan karate chop. Seperti apa detailnya? Seperti apa latar belakangnya? Seperti apa? Saya sudah kirimkan ke link ya, link di chat Zoom ya, Bapak Ibu. Silakan di copy linknya ya. Di chat Zoom itu ada link. Silakan di copy linknya, disimpan ya, disimpan. Karena tidak semuanya masuk grup di sini, tidak semuanya masuk grup ya, Bapak Ibu. Maka kita kopikan di situ yang grupnya ya. Jadi grup kita itu baru 30 orang yang. Ini banyak yang di luar grupnya. Baik, lanjut lagi ya, lanjut. Siap Bapak Ibu, lanjut lagi. Minum dulu silakan Bapak Ibu ya, minum kopi dulu, minum susu dulu. Kita akan membahas tentang membaca cepat, mengoptimalkan otak untuk meningkatkan kecepatan dan pemahaman membaca. Oke ya. Kita main-main dulu ya. Siap, kita main-main dulu nih. Nah, konsentrasi, latihan konsentrasi. Oke, apa konsentrasinya? Siap. Cari 5 perbedaan dari gambar di layar, waktunya hanya 20 detik. Ayo, 20 detik, 5 perbedaan. Ayo Bapak Ibu. 5 perbedaan, waktunya hanya 20 detik. Ayo. Udah ketemukah Bapak Ibu? Kalau udah ketemu teriakan yes gitu ya. Udah Bu? Yes. 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 Luar biasa ya. Yes. Berarti Bapak Ibu masih fokus Puser. itu. Oh, puser. Ya, puser. Apalagi Pak? Bibirnya nggak Mulut. sama tuh. Mulut. Telinga. 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 Bibirnya. Jumlah jari. Oke, betul. Yang kanan. Yes. Mulut. Oke. Berhasil berarti ya. Sebentar. Oke, kita hapus dulu nih. Kita save dulu. Sebentar. Ada lagi Bapak Ibu. Siap ya. Tapi waktunya cepat nih. Kali ini waktunya 5 detik ya. Sebentar lagi 5 detik ya. Siap ya. 1, 2, 3. Cari yang berbeda. 5 detik saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, Baris 5. ketiga. Yes. Belum. 6, 7, 4. Ya. 9, 10. Tengah perempuan. Ketiga dari bawah. Yes. Yang Iya, perempuan. Perempuan. Nah, betul sekali. Baris ketiga. Keempat, baris keempat. Baris keempat. Nah, ini ya. 3 dari bawah. Oke. Nah, Itulah hebatnya otak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menyadari, wah, otak saya hebat sekali. Dalam waktu 5 detik, di sini ada
puluhan gambar, tetapi kenapa otak kita langsung fokus ya, hanya 5 detik fokus ke yang berbeda. Artinya semuanya sudah dibaca oleh bawah sadar kita. Artinya ya Bapak Ibu ya. Nah itu kita manfaatkan bawah sadar kita yang 97% untuk membantu kesuksesan kita. Ntar nih saya sambil admit. Oke lanjut lagi. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini ceritanya kita malam mingguan nih di Zoom. Malam mingguan sambil belajar ya. Siap ya? Oke. Langsung tes awal. Bapak Ibu tes awal membaca cepat. Siap-siap. Ya, fokus ke layar ya. Oh, di chat sudah di chat sudah link grup WA ya. Kalau mau gabung grup WA silahkan ya. Pak Nono barusan terpental ya. Saya sambil menunggu Bapak Ibu fokus ke layar ya. Oke. Hanya 13 detik, hanya beberapa detik Bapak Ibu membaca artikel berikut ini. Artikel berikut ini kecepatannya 240 kata per menit. Siap ya, nanti akan saya munculkan sebentar lagi. 240 kata per menit. Jadi satuan membaca cepat itu kata per menit. Dalam 1 menit Bapak Ibu berhasil membaca berapa kata? Ya. Judulnya predator utama dalam ekosistem laut. Siap ya? Ya. Baca secepat-cepatnya dan sepaham-pahamnya. Predator utama dalam ekosistem laut. Belum Bu, belum saya munculkan. Belum saya munculkan artikelnya. Ya. Belum, Oke. Bu. Saya masih nunggu. Iya. Karena setelah ini ada soalnya. Siap ya? 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Ya, oke. Ikan itu Udah. sudah menempati lautan selama 400 tahun. Terus sebelum perkembangan dengan yang sangat deteksi bau air laut juga memiliki sangat dalam hati manusia. Selain itu juga memiliki pendengaran yang sangat ya. Habis waktunya. Jawab. Bapak Ibu jawab. Iya, jawab di chat Zoom. Iya. Jawab di chat Zoom 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Misalnya 1A, 2B, 3C, 4C. Jawab di chat Zoom. Ya, ayo. Ya, jawab di chat Zoom. Ya, pokoknya jawab. Ayo. 1C. Ya, belum tentu benar. Ayo. Ayo, oke, ayo. Kita lihat ya. Woi, sudah muncul. Muncul. Kepencet. Kepencet saya. 3. Minus. Oke. 1C. 1C. 2. 2B. B. 3. D. 4A. Ya. Siapa yang betul? Betul ya? Oke. Belum selesai nih soalnya. Ayo, jawab lagi. Ayo, jawab lagi, Bapak Ibu. Lebih baik dari saya lihat B. 7. Ikan busuk. Ayo, jawab dulu. Pak Hadi apa nih Pak Hadi nomor 7? Aduh. 7 C kali ya? Oke, Bapak Ibu. 7B. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat kuncinya. Nomor 1 adalah D. Ayo siapa salah? Iya ya.
Nomor 6 adalah B. Benar. B. Ini pasti banyak yang salah loh. Nomor 7 D. Iya, ya. Oke. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, saya bertanya, menurut Bapak Ibu, ya, kecepatan 240 kata per menit itu terlalu cepat, pas, atau terlalu lambat? Menurut Bapak Ibu. Pas. Pas ya. Ayo, ada yang terlalu cepat? Kecepatan tadi terlalu cepat apa terlalu atau pas? Anggap saja pas ya Bapak Ibu. Oke, kita bandingkan dengan kategori kecepatan membaca Bapak Ibu. Nah, ternyata kecepatan membaca 240 kata per menit termasuk pembaca lambat. Pembaca lambat loh Bapak Ibu. Ternyata tadi itu kita mempraktekkan kategori membaca lambat. Bahkan tadi kita menjawabnya juga tidak 100% ya kita menjawabnya. Apalagi yang merasa tadi kecepatannya, Pak tadi terlalu cepat. Bayangkan tadi aja sudah lambat, Iya. dianggap terlalu cepat. Ya, berarti Bapak Ibu di bawah lambat. Kalau saya loh, terlalu Bapak Ibu. lambat, terlalu cepat, terlalu lambat. Oh, terlalu lambat ya Pak? Wah hebat. Iya. Nanti kita buktikan setelah Sudah ini. sampai Oh gitu sudah Pak, sampai hebat. muncul. Enggak Pak, bercanda nih. Ini biar Pak. Oke. Tadi sekejap mata lihat dia bacanya. Oh sekejap mata ya. Oke kita lanjut. Lanjut lagi. Nah ini pertanyaan paling penting nih. Ngapain sih Pak kita belajar membaca cepat? Ya. Mengapa membaca cepat itu penting? Membaca biasa saja tidak masalah terhadap hidup saya kok. Ya. Jadi pertanyaan mengapa itu mendasari orang melakukan tindakan sesuatu. Jadi kalau dia bisa menjawab mengapa terjawab, maka dia akan melakukan sesuatu dengan semangat. Ya. Ngapain saya perlu baca cepat? Kita lihat alasannya. Ya. Ini alasannya. 1. Kok nggak ada tulisannya nih? Oh, tulisannya hilang di sini, Bapak Ibu, maaf. Tulisannya kita munculkan. Ya, oke. 1. Banjir informasi. Kita di era digital, Bapak Ibu. Informasi banjir. Bayangkan, informasi yang banyak itu, kalau kita tidak menangkapnya dengan efektif, maka kita banyak ketinggalan informasi. Komunikasi semua serba digital. Dan yang paling penting beban pekerjaan, beban sekolah, ya, beban pelajaran, ya. Itu yang sebuah alasan mengapa kita membaca cepat itu penting. Tambah satu lagi. Saya ingin sukses lebih cepat. Jadi membaca cepat itu membantu kesuksesan kita, Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi. Setiap tahun terbit 800.000. Ayo Bapak Ibu tebak 800.000 apa? Ayo apa? Buku. 800.000 Buku. Belum tepat. Nah, kita lihat 800.000 judul buku. Judul buku. Kalau buku kan bisa dicetak ya Bapak Ibu, judul buku. Iya, judul buku tak sangat. Ya, bayangkan Bapak Ibu, andai kata hanya 0,1%, kecil kan 0,1% tuh, yang berkaitan dengan kesuksesan kita di bidang masing-masing. Ya, berarti 0,1% itu 800 ya. Dalam setahun ada 800 buku. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu, dalam setahun sudah membaca buku berapa? Ayo Bapak Ibu, dalam setahun sudah membaca buku berapa? Atau saya balik, satu buku habis berapa hari? Berapa minggu? 2 Nggak minggu. habis-habis Pak. Iya, wah 2 minggu satu buku. Nggak habis-habis Pak, masih plastikan. Saya koleksi buku berplastik. Oh, hebat itu.
Buku berplastik. Belum dibuka maksudnya ya. Bayangkan Bapak Ibu, ini salah satu alasan kenapa kita harus membaca buku lebih cepat dan efektif. Waktu Anda sangat berharga, jangan disia-siakan. Oke. Dalam waktu singkat, saya akan mengajarkan Bapak Ibu salah satu trik dalam membaca cepat. Namanya fiksasi. Apa Bapak Ibu? Fiksasi. Jadi mata mampu melihat beberapa objek dalam sekali pandang, ya. Jadi Bapak Ibu melihat zoom. Jadi Bapak Ibu melihat zoom sebentar ini kok jalan sendiri. Mungkin ini. Ini. Oke. Mata bisa melihat objek dalam sekali pandang. Contoh, Bapak Ibu melihat zoom. Bapak Ibu kan bisa melihat beberapa orang di Zoom meeting kita kali ini. Nah, kita lihat gerakan mata saat membaca. Seperti apa? Nah ini Bapak Ibu. Gerakan mata saat membaca. Fokus pada sebuah kata. Kebanyakan orang membaca kata per kata sehingga jangkauan fiksasi sempit. Fiksasinya sempit. Jadi yang di kurung kurawal ini namanya fiksasi. Fokus mata selebar kurung kurawal tersebut. Fokus matanya, ya. Maaf. Kepencet. Ya. Fokus mata selebar kurung kurawal. Nah, beberapa orang ada yang lebih parah. Ada nggak yang bacanya fokusnya pada suku kata? Beberapa orang bahkan membaca bersuku kata. Ada yang bacanya gitu Bapak Ibu. Parah ya Bapak Ibu itu. Nah, membaca cepat itu yang bawah Bapak Ibu. Ya, maksudnya bukan berarti seperti persis yang di bawah, fleksibel nantinya kita ya. Mata, otak dilatih membaca beberapa kata sekaligus, bukan membaca, melihat ya. Jadi ketika mata melihat, dia melihat langsung 3 kata dalam baca cepat. Melihat lagi langsung 2 kata, fiksasi diperlebar. Mata melihat lagi sehingga membaca. Mata melihat lagi beberapa kata sekaligus. Nah, pemahamannya gimana Pak? Namanya pemahaman itu dalam perjalanan. Artinya ketika melihatnya sudah sebuah kalimat, dia akan mendapatkan sebuah ya, mendapatkan sebuah pemahaman ya. Sebentar ini, saya ini kayaknya masih transisi, jadi otomatis. Oke, ulang lagi ya Bapak Ibu. Dalam baca cepat fiksasi, nah ini ya. Jadi cara membacanya gini Bapak Ibu. Lihat. Jadi lihatnya selebar 3 kata, lihat, 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 lihat. Ketika sudah 1 kalimat, langsung mendapatkan pemahaman. Ya nggak usah dipahami, langsung, oh itu, gitu ya. Lanjut, lihat, 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 lihat. Oh itu, jadi oh itunya sepersekian detik. Ini saya terjemahkan saja dalam sebuah kata-kata. Jadi melihatnya kumpulan kata, gampangannya gitu. Melihatnya kumpulan kata. Oke, langsung kita latihan. Ya, nih. Saya perlihatkan di layar ya Bapak Ibu. Saya praktekkan untuk tadi predator utama dalam ekosistem laut. Namun kecepatannya saya tingkatkan 300 kata per menit agar Bapak Ibu tidak masuk kategori lambat. Siap ya? Kita lihat dalam bentuk warna dulu, nanti baru kata-kata. Ya, oke. Perhatikan di layar. Mana belum muncul? Layar. Ya. Ya, oke. Sebentar. Mana ini? Sebentar, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi, 1, 2, 3. Nah, nanti munculnya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus selebar
Yang warna-warna itu. Nanti ada kata-katanya setelah ini. Jadi ini melatih pandangan mata Bapak Ibu dulu. Oke, saya ulang. Biar melatih pandangan mata Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi melatih lebar pandangan mata Bapak Ibu terlebih dahulu. Oke, setelah ini baru kata-kata. Siap ya? Berikutnya, siap. Sekarang ada kata-katanya. 1, 2, 3, 300 kata per menit. Mulai. Sudah berapa sekali. Sangat berkesan. Ya, sebentar Bapak Ibu. Jadi ketika membaca cepat, Bapak Ibu tidak usah disuarakan. Karena kalau Bapak Ibu suarakan, maka kembali lagi per kata nanti. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bersuara misalnya predator utama dalam ekosistem laut, berarti kan per kata, ya. Jadi kalau membaca cepat tuh langsung kumpulan kata dilihat, bukan dikatakan lagi. Dalam hati pun juga nggak dikatakan. Lihat. Di dalam hati itu hanya pemahaman, ya mendapatkan sebuah pemahaman aja. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Iya, latihan. Oke, 300 kata per menit. Menurut standar Amerika, kalau kecepatan di bawah 300 kata per menit, dianggap apa Bapak Ibu? Buta huruf, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu masuk kategori buta huruf loh Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Beda artikel Bapak Ibu. Siap ya? Kecepatannya 330 kata per menit. Ayo, 330 kata per menit. Siap ya? Oh ini gambarnya dulu kali. Coba. Nah ini apa? Warnanya dulu. Silakan Bapak Ibu berlatih warnanya dulu. Warnanya dulu. Ya, warnanya dulu. Oke, siap. Sekarang baru. Nah, siap ya Bapak Ibu? Saya akan munculkan di layar. Langsung pandangin sambil dalam perjalanan. Jadi pemahamannya dalam perjalanan. 1, 2, 3. Iya, habis. Kisah tentang apa Bapak Ibu? Cicak. Tentang cicak. Ada apa? Ada apa Cicak. dengan cicak? Dianggap dia punya Cicak menempel rekat. dia menempel pada ini ya, dinding atau atap. Dikira punya apa, Bu? Punya zat perekat. Iya, zat perekat. Kenyataannya Tidak ada bekasnya. tidak ada, dan itu menjadi sebuah misteri ya. Nah, ternyata kita masih sudah bisa menangkap intisari dari bacaan tersebut. Meskipun kecepatannya 330 kata per menit. Memang perlu latihan ya, Bapak Ibu perlu latihan. Nah, Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa latihan, saya kirimkan linknya. Nah, ini latihan membaca cepat yang ini ya. Saya kirimkan linknya di chat. Dikumpulkan ya Bapak Ibu linknya. Tadi afirmasi, terus apa lagi tadi? Baru 2 ya? Ya. Oh, link WA juga ya. Ini link tentang membaca cepat fiksasi. Ya, jadi latihan membaca cepat itu banyak, tapi ini khusus fiksasi. Ya, saya kirimkan linknya. Siap. Enter, silakan di copy Bapak Ibu. Takutnya nanti hilang kalau di chat.
Kita lihat peserta malam hari ini 68 orang. Wow, luar biasa. Sempat 70 ya, Mas Fani ya. Oke, luar biasa sekali. Semangat malam hari ini ya. Minum dulu Bapak Ibu ya. Kita bombardir malam hari ini. Kayaknya saya agak cepat ya Bapak Ibu. Memang agak cepat karena waktunya ya Bapak Ibu. Sudah nggak apa-apa ya. Nanti lain kali kita lanjutkan lagi ya. Topiknya sama, tetapi yang dibahas mungkin ada sedikit-sedikit yang berbeda. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena ini kita mengukur, wah waktunya ternyata nggak cukup. Bentar lagi kita akan membahas, kita resume dulu tentang membaca cepat. Jadi kesimpulan membaca cepat adalah membaca kumpulan kata. Satu. Yang kedua, hindari disuarakan. Nah, misalnya kalau kita menyuarakan kan, jika malam hari tiba, berarti Bapak Ibu membaca per kata. Ya, per kata. Satu per kata. Kedua, Bapak Ibu mengulang 2 kali. Ya, maksudnya begini. Mata melihat kata, hati mengucapkan lagi. Misalnya, mata saya melihat kata jika. Di dalam hati saya mengatakan lagi jika. Ya, berarti itu 2 kali. Harusnya lihat, yang dilihat warna merah jika malam, biru hari tiba, langsung dilihat, sambil dalam perjalanan mendapatkan sebuah pemahaman. Memang perlu latihan. Latihannya gimana Pak Irwan? Latihannya silakan lihat link YouTube yang saya kirimkan. Nah, nanti dipraktekkan untuk bacaan-bacaan yang lain. Oke, lanjut lagi. Geber terus ya, nggak apa-apa ya. Otak kita hebat, semangat. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat, luar biasa, sukses. Yaitu afirmasi kita malam hari ini. Ya, apapun kondisinya kita selalu semangat. Mind mapping, wah ini luar biasa nih Bapak Ibu. Sebuah metode mengoptimalkan otak untuk kreativitas super. Ya, dengan metode ini saya yang bukan penulis buku, saya sebenarnya bukan seorang yang pandai menulis Bapak Ibu. Dengan bantuan mind mapping, saya bisa menulis buku hampir 10 buku loh Bapak Ibu. Jadi waktu saya pelajar, itu kesulitan sekali kalau menulis sesuatu. Pasti diawali dengan suatu hari, saking bingungnya menulis. Nah, sekarang malah punya beberapa buku, karena bantuan dari mind mapping. Ya. Itu salah satu manfaatnya, di samping manfaat yang lainnya. Nah, oke. Jadi mind mapping itu Bapak Ibu sebuah metode untuk menyerap informasi dan mengeluarkan ide secara efektif. Menyerap itu apa? Bisa digunakan untuk meringkas sebuah buku, sebuah artikel. Bisa untuk mencatat, misalnya sedang kuliah, sedang belajar, sedang seminar. Bapak Ibu mencatatnya pakai mind mapping. Karena kalau mencatatnya per kata pasti ketinggalan. Ya, itu menyerap. Mengeluarkan ide itu misalnya menulis buku, merencanakan sebuah bisnis, merencanakan liburan, brainstorming, memecahkan masalah dan lain sebagainya, ya. Itu mengeluarkan ide. Dengan metode mind mapping kita bisa efektif, cepat sekali. Bahkan sesuatu yang tidak terpikir akan keluar, Bapak Ibu. Oke. Iya. Ya, oke. Nah, ini contoh mind mapping-nya Bapak Ibu. Nah, ini contoh mind mapping. Ada warnanya, ada kata kunci, ada simbol, ya, ada simbol, warna dan kata kunci. Zaman dulu sebelum dunia digital, mind mapping itu manual Bapak Ibu. Saya pernah mengalami
melakukan presentasi. Jadi senjata saya waktu itu namanya mind mapping. Saya ingat tahun 2003, ingat sekali 2003, keliling menjadi narasumber di sekolah-sekolah di seluruh Jawa Timur, ya, sekolah-sekolah Jawa Timur sering sekali saya dulu. Bekalnya mind mapping, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kertas, sebentar nih, misalnya ada kertas ya. Nah, ini ada kertas A4, biasanya saya bagi menjadi 8. Kertas A4 ini saya bagi menjadi 8. Lalu saya buat mind mapping kecil-kecil. Misalnya dalam satu hari saya ada 8 sesi. Nah, satu kecil ini saya untuk bicara satu sesi. Saya buat kecil-kecil, langkah kecil. Saya misalnya mulai bertanya, apa kabar? Itu saya catat waktu itu Bapak Ibu. Apa kabar? Terus saya jawabannya misalnya sehat, sehat, luar biasa, yes. Itu saya catat. Tapi yang ditulis hanya kata kuncinya saja. Terus habis itu ada cabang lagi, hanya sekecil ini Bapak Ibu. Cabang lagi permainan. Nah, misalnya permainannya apa ya? Tebak cepat-cepat. Nah, kode saja saya tulis. Jadi hanya berbekal ini saya melakukan presentasi. Zaman dulu belum pakai digital, masih manual Bapak Ibu. Itu pun sudah dasar, ya, apalagi digital ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Nah ini, oke kita lanjut. Ini manfaatnya. Oke, cara membuat mind mapping. Nah, kita lihat secara cepat aja ya Bapak Ibu ini, karena kita langsung praktek pakai aplikasi. Nah, ini aplikasi. Nah, ini mulai dari tengah. Jadi mind mapping itu mulai dari tengah. Gunakan judul, gambar, dan warna. Buat cabang utama dari tengah. Jret. Nah, ini contoh ya. Jret. Nah, seperti itu melengkung alami. Dan setiap ini ada kata kuncinya. Gunakan warna berbeda untuk mengelompokkan. Boleh seperti ini. Contoh ya. Oke. Buat ranting untuk detailnya. Istilahnya itu ranting. Ada juga anak cabang, ada bilang ini orang tua dan anak gitu, ada yang bilang begitu, boleh. Ya ini contoh. Ya oke. Ini beberapa model garpu, model sirip ikan, model gelembung. Itu hanya model-model saja Bapak Ibu. Dan terakhir gunakan simbol. Nah, ada simbol-simbol untuk membantu memori kita, ingatan kita. Oke. Itu mind mapping. Nah, sekarang kita langsung praktek. Jadi Bapak Ibu, saya itu lebih senang kalau di dalam pertemuan langsung gini, praktek. Jadi saya nggak ada teori ya Bapak Ibu, teorinya sedikit sekali. Teori Bapak Ibu bisa baca buku, bisa browsing, ya teorinya bisa, atau yang lain ya. Oke. Langkah pertama, cari kata kuncinya terlebih dahulu. Ini artikel tentang Kerajaan Tarumanegara. Kita baca terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa ialah Kerajaan Tarumanegara. Kalau Bapak Ibu bacanya dengan baca cepat, seret, nah langsung selesai. Langsung tandai kata kuncinya. Contoh, Hindu tertua, Jawa. Nah, ayo apalagi Bapak Ibu? Ada yang mau nyoba? Kerajaan Hindu tertua di Pulau. Iya, ayo apa? Ayo Bapak Ibu. Tarumanegara. Ya, boleh Bu, boleh. Tahun 450 Iya, 450 Masehi. Bogor, Bogor, Jawa Barat. Iya, Hindu, Dewa Wisnu. Yes. Jadi kalau Iya. Jadi kalau dalam satu paragraf ini dipetakan seperti pada layar, ya. Nah, namun Bapak Ibu, nanti 3 paragraf kita satukan dan disusun ulang lebih rapi, ya. Ini contoh saja satu paragraf. Lanjut lagi, kita hanya latihan bareng-bareng nih mencari kata kunci. Ayo, ini kalau ada putra-putrinya boleh ikut nih Bapak Ibu mencari apa kata kunci. Contoh ya, apa kira-kira? Mata pencarian. Kerajaan Tarumanegara.
Itu Pertanian. tidak ditandai juga boleh, Bu. Ya, pertanian, perikanan, perdagangan. Perdagangan. Yes. Pertanian. Ya. Berangkat Terus, Saluran air. ya, saluran air. Iya, Saluran air. mengairi pertanian, Pertanian. jaga banjir, mencegah banjir. Iya. Cegah oke. banjir. Nah, seperti ini. Ya. Terakhir, paragraf terakhir. Paragraf terakhir nih. Tujuh prestasi yang ditemukan. Yes, 7 prasasti atau prasasti, betul. Peninggalan 7 prasasti Jawa Iya. Barat. Sanskerta. Oke, bahasa Pahlawan. Sanskerta, burung Pahlawan. Pahlawan. Ya. Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Oke. Itu Ciratem, Ciratep, Prasasti Ciaruten. Kopi, Tugu, Prasasti Munjul, Iya. Iya. Prasasti Munjul. Asirawi, Muara, Cianten. Ya. Ya. Jadi ini memang saya pilih yang menurut saya paling penting ya. Kayak informasi Tarumanegara tidak saya tandain lagi karena memang topiknya sudah Tarumanegara gitu ya. Oke. Oh, iya, iya. Nah, kita lihat mind mappingnya Bapak Ibu. Itu kan 3 paragraf tadi masing-masing dibuat mind mapping ya seperti ini. Nah, ternyata mind mapping juga bermanfaat untuk menyusun ulang biar lebih mudah dicerna oleh otak kita. Kita lihat. Nah, seperti ini. Yang tadinya per paragraf, kita ganti dikumpulkan per topik. Ya. Topik kerajaan, ya. Topik raja, topik mata pencarian, topik prasasti, dikumpul-kumpulkan, dikelompokkan. Nah, ada yang luar biasa lagi Bapak Ibu. Ini kalau saya hilangkan, ya misalnya kalau saya hilangkan, sebentar, saya hilangkan dulu ya. Ketika saya Bapak Ibu tanya, saya berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. 50% ke atas bisa menjawab. Siapa nama Raja Kerajaan Tarumanegara? Ayo. Warman. Yes. Kerajaan Tarumanegara berdiri tahun berapa? 450 Masehi. Betul. Pusatnya di kota apa? Bogor. Bogor. Apa mata pencarian penduduk Kerajaan Tarumanegara? Pertanian, perikanan. Yes. Temukan saluran air. Gunanya apa? Tidak banjir. Yes. Pertanian mencegah banjir. Sebutkan prasasti. Oh, prasastinya pakai bahasa apa tadi? Pahlawan. Hurufnya Pahlawan. Sebutkan. Ya. Sebutkan prasasti 3 saja Bapak Ibu. 3 saja, 3. Ciaruten, Tugu, Jambu. Yes. Ternyata nilai Bapak Ibu 100. Padahal belum diingat. Ya. Padahal belum diingat. Tapi kok ingat ya Bapak Ibu? Kok ingat ya Bapak Ibu? Ya. Kok ingat? Ya, oke. Nah, itu kehebatan otak kita. Nah, kali ini saya akan sharing Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan aplikasi mind mapping ya, aplikasi mind mapping. Oke, saya akan sharekan menggunakan aplikasi mind mapping. Bagi yang pakai laptop boleh langsung dicoba ya. Oke, sebentar nah, langkah pertama Bapak Ibu buka browser terlebih dahulu. Browser Bapak Ibu, misalnya kali ini saya pakai Chrome ya, saya buka Chrome. Nih. Bagaimana membuat mind mapping menggunakan aplikasi tanpa diinstal ya, tanpa diinstal. Oke, sebentar. Kita buka Chrome dulu ya. Sambil menunggu membuka Chrome, saya akan kopikan link tutorial
Mind mapping menggunakan aplikasi yang saya terangkan saat ini. Ya. Mana linknya ya? Linknya. Oke. Nah ini. Link mind map. Oke. Ini untuk mengantisipasi Bapak Ibu, ada yang ketinggalan. Ya. Ada yang ya mungkin sambil apa? Sambil menyambi ya. Menyambi itu apa ya? Ya, sembari ya, sembari ada yang sembari ngemil. Oh, sembari ngemil katanya. Main move. Nah, oke, saya ini agar Bapak Ibu nggak ketinggalan nanti. Saya kirim sudah di chat ya Bapak Ibu. Oke, kembali lagi ke browser. Nah, browser Bapak Ibu bisa ke Google terlebih dahulu atau langsung. Nah, ini Bapak Ibu terlihat di atas ketikan drive ya. Kalau di atas ketikan drive dot main ya, mindmove.com ya. Saya ulang, drive drive titik mind mind move itu mup.com ya. Lalu enter. Nah, drive mindmove.com. Tapi tutorialnya sudah saya kirimkan di itu kok, di apa? Di chat Zoom. Jadi kalau ada yang ketinggalan, drive mindmove. Nah, drive titik mindmove.com. Kayaknya ada yang mau praktek nih. Ya, boleh. Silahkan. Sambil praktek. Lalu Bapak Ibu, ini ada pilihan. Bapak Ibu sign in with Google. Nah, saya yakin semuanya, hampir semuanya punya Gmail. Kenapa sebaiknya Bapak Ibu sign in with Google? Karena Bapak Ibu nanti save di drive. Ya, di drive Bapak Ibu. Ya, oke. Kita klik ya, sign in with Google. Kita klik. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu klik. Nanti biasanya suruh milih pakai account yang mana Gmailnya, ya. Kita tunggu. Nah ini ketikan email Bapak Ibu, saya ketikkan email saya. Oh ini sudah ada ini, ya. Lalu next gitu ya. Drive mindmove.com. Bagi yang sedang tidak membawa perangkat, boleh tonton link yang saya kirimkan tadi. Lalu kirim tuliskan email apa? Passwordnya. Iya. Coba saya ini. Sambil menunggu loading, saya akan close beberapa. Oh, sudah terclose ya. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini luar biasa nih aplikasi ini. Bagi saya pribadi membantu banyak hal. Menyusun materi presentasi, menulis buku, mencari ide-ide ide-ide konten. Wah, banyak sekali ya. Oke. Nah, ini sudah muncul nih Bapak Ibu. Sekali lagi drive-mindmove.com. Nah, ini saya sudah masuk Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ada pilihan create a new map. Sebelah kiri nih create a new map.
Kalau Bapak Ibu mau memulai membuat map baru. Nah, kita klik create a new map. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Gratis, tidak perlu diinstal. Nah, ini sedang loading ya. Karena kita, oke. Saya terangkan dulu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau membuat tentang Tarumanegara. Jadi tombolnya sangat sedikit sekali. Ini kalau membesarkan yang ini. Ini saya besarkan biar Bapak Ibu terlihat. Biar lebih terlihat. Oke, ya. Nah, bagaimana cara memulainya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa double klik untuk menuliskan Tarumanegara. Ya, double klik. Nah, oke, seperti itu. Langsung aja begitu sudah terpilih, langsung Bapak Ibu nulis, nggak perlu di del. Tarumanegara. Lalu enter. Ya, setelah menulis selesai enter. Oke ya. Lalu bagaimana cabangnya? Nah, cabangnya ada banyak pilihan. Pilihan pertama pakai tombol sini, nih kiri atas, klik. Itu kalau tombol pertama. Oke. Ini bisa undo juga. Ctrl Z itu undo, ya, Ctrl Z. Nah, bisa juga pilihan keduanya pakai klik kanan. Jadi arahkan kursor pada node. Ini namanya node, Bapak Ibu. Lalu kita klik kanan. Nah, ini muncul insert anak, anak cabang maksudnya. Nah, bisa gitu ya. Klik kanan, insert anak, gitu ya, cabang. Ya, itu cara kedua. Cara ketiga, ya cara ketiga yang sering saya gunakan karena saya nanti kalau pindah-pindah, kalau biasanya kan ngetik pakai keyboard, lalu pindah lagi mouse, itu terlalu pindah-pindah. Kalau saya pakai tombol namanya di keyboard ada tombol insert, di setiap keyboard ada tombol insert. Nah, muncul juga Tarumanegara, kisah tentang kerajaan, ya, enter. Jadi setiap habis menulis enter, ya. Lalu tekan lagi saya cabangnya, ya sebentar saya tutup dulu ini. Kerajaan Tarumanegara, Hindu tertua, ya. Enter, ya. Nah, kalau untuk selevel, Bapak Ibu tidak perlu insert. Kalau Bapak Ibu posisinya sudah di sini, ini kan terpilih. Bentuk titik-titik ini sudah terpilih. Lalu Bapak Ibu tekan enter lagi, maka yang selevel akan muncul. Kerajaan pusatnya di Kota Bogor, enter. Nah, langsung kalau sudah terbiasa enter 2 kali. Ya. 450 Masehi, enter. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa begini. Ya, Bapak Ibu juga bisa di sini. Bentar. Ya, oke. Nabrak kok. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, kalau selevel dengan kerajaan, tinggal klik di kerajaan, enter juga bisa ya. Enter, ya. Kerajaan, cerita tentang raja, enter. Insert lagi, kalau saya pakai apa tadi? Pakai tombol insert di keyboard, ya. Namanya Purnawarman, ya. Enter. Agamanya Hindu, ya. Raja Purnawarman. Apalagi info raja? Ya, misalnya udah ya. Ya, Dewa Wisnu, oke tambahin. Ya, Dewa Wisnu. Oh, ada lagi, saya ingat. Ke kiri, enter. Ya. Saluran air. Saluran air. Kan dia pernah memegang saluran air.
insert lagi untuk mengairi, ya. Atau Bapak Ibu ketikan pertanian juga sudah paham. Untuk Ya, mencegah banjir. Iya, betul. Atau no banjir, ya. Kita singkat. Ya, mencegah banjir, ya. Ini banyak penyingkat. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau melihat tampilan biar satu ini tidak zoom seperti ini, Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Nih. Nah, klik di yang gambar ini. Nah, nanti tampilannya langsung mengecil. Oke, kita besarkan lagi biar Bapak Ibu bisa terlihat. Nah, kalau Bapak Ibu menggeser, kalau menggesernya pakai scroll di sini agak repot ya, kurang fleksibel. Kalau saya biasanya di di backgroundnya saya klik kiri, lalu saya geret gitu aja. Nah, saya seret. Oke, saya kecilkan dikit. Oke. Langsung aja dari raja, enter, mata pencarian, mata pencaharian. Oke. Oke, pertanian, enter. Perikanan, enter. Jadi kalau sudah terbiasa gitu ya. Perdagangan, ya. Enter saja kalau ini ya. Nah, selevel dengan cabang mata pencarian itu prasasti ya. Oke, prasasti, enter ya. Nah, di sini uniknya Bapak Ibu, di sini uniknya prasasti kan ini terlalu ke kanan semua. Kita bisa drag, arahkan kursor seperti tangan, lalu kita drag ke kiri. Nah, prasasti saya taruh di kiri, lepas. Nah, jadi prasastinya pindah ke kiri ya. Kita besarkan lagi. Oke, prasasti. Ada info tentang bahasa. Enter. Bahasanya itu Sanskerta ya, Sanskerta. Ya, enter. Saya arahkan pakai panah ke kanan, ke bahasa lagi, lalu saya enter lagi karena saya mau menulis yang selevel. Huruf, bukan patawa. Huruf. Enter, lalu insert lagi. Palawa. Enter. Nah, prasasti kan ada 7 Bapak Ibu. Berarti ini harus ada cabang lagi. Insert 7. Enter. Nah, dari sini insert lagi nih. Ada 7. Apa tadi Bapak Ibu? Jaruteum. Prasasti. Enter. Ya. Kebun kopi. Jambu. Ya. Enter. Kopi. Tugu. Enter. Munjul dulu baru jambu ya Pak. Munjul jambu. Enter. Pasir Awi. Enter. Muara Cianten. Yes, selesai. Bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu singkat. Nah, ini selesai. Nah, biar indah Bapak Ibu, biasanya mind map ini biar indah, kita buat berwarna. Nah, oke, kita mulai edit topik utama. Topik utama harusnya lebih besar. Di mana tulisannya lebih besar? Nah, Bapak Ibu, kita edit dulu ya. Cara ngeditnya yang ini. Sebentar, ini ketutupan sama Zoom saya. Oke. Nah ini, change node style. Kita klik di sini atau klik kanan juga ada ini. Klik kanan, node style. Klik. Nah, saya mau topik utama warna merah, tulisannya warna hitam. Nah, lalu ini kalau diklik ada ini Bapak Ibu. Font ya, fontnya pakai tick marker. Oh, keren ya, tick marker. Oke, lalu klik OK. Nah, sudah berubah. Sebentar, saya mau warna putih. Ininya tulisannya warna putih, jangan hitam, putih, merah putih soalnya. Nah, oke, lalu tulisannya kan terlalu kecil. Namanya topik utama harus lebih besar. Nah, Bapak Ibu bisa membesarkan dengan ini. Set. Nah, ya lebih besar untuk judul.
Oke, Tarumanegara. Nah, lalu kita warnain yang lain. Misalnya, sebentar nih, saya mau yang ini di atas. Oke. Ya, oke. Kerajaan ini mau warna biru. Klik di sini, kerajaan. Daripada kita merubah warna birunya satu-satu, kita checklist. Di sini ya, ada checklist ya. Atau ini, sama aja ini. Kita checklist. Nah, berarti terpilih semua ini. 1, 2, 3, 4 ini. Lalu kita tinggal rubah ini, style, node style. Kita pakai warna background biru, tulisannya hitam. Oke. Nah, selesai. Ya. Lalu raja saya mau checklist dulu. Yes. Lalu warnanya saya mau backgroundnya kuning. Ya, teksnya tentu saja hitam. Oke. Wow, selesai ya Bapak Ibu, cepat banget. Ya. Lalu yang ini node stylenya adalah hijau. Ya. Warnanya ini. Ya, oke. Nah, oke. Lalu prasasti pakai warna belum saya checklist ya, checklist warna pink. Apa? Oh iya, oke. Nah, selesai Bapak Ibu, cepat sekali. Satu lagi ya. Satu lagi. Kita kasih gambar ya, Tarumanegara biasanya perlu gambar. Nah, bagaimana cara kasih gambar? Klik di Tarumanegara, tambahkan gambar, di sini ada ya, insert image, atau klik kanan juga boleh, node image ya, node image. Sebentar lagi ya Bapak Ibu. Wah, nggak terasa ini Bapak Ibu, waktu kita sudah. Lalu kita klik upload ya. Tentu saja Bapak Ibu sudah persiapkan gambarnya. Misalnya kalau Tarumanegara itu gambar gunung lah ya. Select a file from your device. Nah, di sini saya ada gambar, sebentar. Coba, ada gambar di dokumen, saya cari gambar gunung ya. Di picture. Nah, oke, ini coba misalnya saya pakai gambar gunung, open, lalu klik open ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada 5 menit kalau kita sudah menguasai, langsung kita bisa buat mind mapping. Nah, karena ini versi free Bapak Ibu, sebenarnya pilihannya ada ekspor ke JPG, ekspor ke ini. Ya, nanti Bapak Ibu eksplorasi lagi ya. Kalau saya pakai snipping tool, saya copy, saya taruh di PowerPoint. Nah, Bapak Ibu, gambar di sini ukurannya 1000 pixel sama 600. Untuk mind map itu terlalu besar ya, harusnya puluhan. Misalnya kita buat 60, lebarnya 60, lalu di sininya 40 ya. Lalu di sini ada pilihan gambarnya taruh di atas, bawah, kanan. Nah, kita taruh kiri aja. Lalu save. Tada, keren. Selesai ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat secara view full screen, ya. Nah, cantik ya. Dengan cepat. Bapak Ibu bisa tambahkan apa, stiker, simbol-simbol, ya bisa tambahkan. Ya. Oke, sebentar. Saya keluar dulu. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silahkan loh ya Bapak Ibu. Nah ini sudah selesai nih. Nah di sini ada pilihan save. Nah kanan mata save. Nah save-nya di mana? Otomatis di drive Bapak Ibu nge-save-nya ini. Ya. Kecuali Bapak Ibu pakai aplikasi yang diinstal ya, diinstal.
Saya ada juga, tapi kan perlu diinstal. Jadi ini alternatif untuk yang umum untuk semua. Setelah di save, otomatis nge-save-nya. Nah, begitu ini Tarumanegara, kiri atas ada tulisan Tarumanegara. Ini nama filenya Bapak Ibu. Nah, kalau di Drive, Bapak Ibu bisa kelompokkan dalam sebuah folder. Ya. Lalu file, di sini ada file, ada download as, image, ya. Silakan PDF, ya. Silakan dieksplorasi di sini, bisa apa tidak. Kalau tidak bisa, pakai alternatif, dipakai snipping tool atau screenshot. Oke, ini tentang mind map. Ya, saya stop share dulu. Ayo silakan Bapak Ibu dieksplorasi. Gampang kok ini ya, Bapak Ibu. Oh, linknya itu sudah. Link ya. Belum ya? Udah, Pak. Oh, udah ya. Dua ya, Pak. Ya. Pak Irwan, Jadi kalau baru Bapak dua Ibu, linknya. iya. Kalau Bapak Ibu ketinggalan, ya, Main map ya. jangan khawatir. Saya kirimkan linknya tadi, ya, link. Udah di grup ya? Di chat ya? Udah di chat udah. Ya, di chat ada. Oke. Jadi bagi yang ketinggalan, wah tadi Pak Irwan terlalu cepat. Ya Mas Bu, ada beberapa yang Bapak Ibu bisa ulang. Bentar. Baru dua loh, Pak Ulang Irwan. lewat feed. Membaca cepat, jangan mapping aja. Dua ya? Iya. Oh Yang gitu saya ya? copy-in di grup, saya udah Sebentar. share di grup, Pak Irwan. Iya, sebentar saya cek lagi ya. Bentar. Soalnya di tempat saya malah hilang. Saya copy dulu. Saya jadikan satu aja deh. Nih. Ya. Ya, oke. Yang pertama tadi ada yang ini Bu, apa tentang afirmasi. Baca cepat udah. Yang afirmasi ya. EFT Iya, afirmasi. Iya, EFT afirmasi. Ini. Ini buat yang ketinggalan aja ya. Oke, kita ulang. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, oke. Atau diskusi. Ya. Atau Bapak Ibu mau ke grup tadi sudah dikirimkan oleh Mas Fani ke grup. Ya. Atau ada yang mau berminat buku Quantum Speed Reading juga boleh ditulis Mas Fani itu apa kontaknya ya kontak. Silahkan Bapak Ibu bagi yang bertanya boleh ke chat juga boleh Bapak Ibu masih ada waktu di chat ya. Kali ini kita bukan tidak ya belum bahas tentang memori. Nanti lain kali kalau kita ketemu lagi kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana daya ingat ya. Jadi mindset itu banyak Bapak Ibu. Kita simpulkan lagi ya. Merubah mindset itu kan dengan melakukan, bukan menggunakan, dengan melakukan namanya reframing. Jadi reframing itu Bapak Ibu artinya merubah sudut pandang ya. Mereframe ulang. Mereframe itu ya dibingkai ulang. Misalnya dompet kecopetan. Nah, reframingnya adalah untung. Nah, jadi kalau orang Jawa itu segala sesuatu diawali dengan untung, Bapak Ibu. Atau untung isinya cuma 10.000 misalnya. Untung isinya cuma 100 ini. Untung surat-suratnya ya, itu namanya reframing. Ya. Badan saya terlalu tinggi. Untung badan saya tinggi. Jadi ketika saya mau mengambil barang-barang yang tinggi, tidak perlu pakai alat lagi. Nah, itu namanya reframing. Ya.
Misalnya kalau badan saya kurus, untung badan saya kurus, jadi lebih ringan, jadi lebih lincah. Jadi kalau saya pelatihan offline, Bapak Ibu, biasanya saya tuh jarang duduk, Bapak Ibu, bergerak sana kemari. Nah itu, jadi reframing itu contoh reframing, melihat dari sudut pandang positif. Segala sesuatu apapun itu pasti ada positifnya. Nah reframing itu fokus pada positifnya. Dan kalau bisa lebih memberdayakan. Istri saya terlalu posesif misalnya, ya. Istri saya terlalu posesif. Reframingnya adalah, wah berarti istri saya perhatian banget sama saya, ya, perhatian. Nah, memberdayakannya adalah berpikirnya, mindsetnya adalah berarti saya harus merubah sikap saya, ya, sikap apa yang harus saya rubah sehingga istri saya lebih percaya pada saya. Nah itu positif tapi memberdayakan. Memberdayakan itu ada sesuatu action positif di diri kita. Itu reframing ya Bapak Ibu. Untuk merubah mindset. Luar biasa, 50 orang masih bertahan sampai jam 9. Ini tidak pada malam mingguan Bapak Ibu. Malam mingguannya pada di sini. Iya, ini di sini Pak malam mingguannya. Pak Irwan, Iya, itu Bapak bisa Ibu. Pak Irwan, saya lihat di Ya? filenya udah bisa dipublish ya? Diekspor ya? Dipublish ya? Iya, ada bisa ya. Tadi Coba. klik file bisa Share. dipublish. Iya, Iya. ada tulisan share. Di Ada situ publish klik. juga. Iya, coba saya coba ini. Jadi Bapak Ibu, kita nanti lanjutkan ya diskusi kita lewat grup ya. Jadi di grup itu tempatnya diskusi. Jadi tidak saya saja, Bapak Ibu boleh sharing info-info yang bermanfaat, info-info terkini. Nah, ternyata ada ini Bapak Ibu ya, sebentar. Bisa di-share ke grup, ya, tambahkan orang, ya, di-share ke emailnya seseorang, ya. Artinya orang yang mendapatkan share ini dia bisa membukanya lewat link yang dikirimkan email, Bu, ya, lewat email. Iya. Kalau saya, Bapak Ibu, kalau saya suka pakai begini nih. Jadi kalau di Windows 10, ya ini saya kecilkan dikit ya. Di Windows 10, bentar. Di Windows 10 itu ada namanya snipping tool. Jadi kalau saya tuliskan snipping, jadi kayak crop, menge-crop gitu ya. Sebentar. Saya, mana Windows saya ini? Bentar. Kok belum muncul ya? Jadi Bapak Ibu cari di laptop Bapak Ibu. Ini. Saya ketikkan. Iya. Ketikkan snipping tool ya. Lalu dengan snipping tool itu kita bisa bingkai. Jadi saya ambil ini doang nih Bapak Ibu, saya ambil mapnya doang. Karena nampaknya kalau kita file save as dalam bentuk JPG, kalau yang versi free itu kayaknya kok dibatasi ya. Belum saya explore lebih lanjut. Snipping tool. Oke, coba kita lihat ya, snipping tool ya. Nah ini Miss Indri bilang, confirm ke saya ya untuk buku ini kalau yang di grup, kalau yang di chat boleh. Ini Miss, ya. Snipping. Iya. Oke, ini snipping tool, Bapak Ibu kita klik. Iya, kita klik. Jadi mind mapping sendiri Bapak Ibu bisa untuk ide-ide bisnis. Bapak Ibu mau bisnis baru, jangan kaget nanti ketika menggunakan mind mapping. Ide yang tidak terpikir itu bisa muncul. Ya, itu pengalaman saya seperti itu. Jadi kayak banyak ide-ide original pribadi kita itu muncul sekali. Wah,
Bapak Ibu bisa bangga pada idenya sendiri dengan mind mapping. Kok saya bisa ya berpikir punya ide seperti itu? Itu mind mapping ya. Oke. Lalu di sini kita klik new ya. Klik new. Lalu saya bingkai di sini nih Bapak Ibu. Saya bingkai di sini. Saya bingkai di sini. Nah, terlihat ya di situ. Oke. Nah, itu baru terlihat. Lalu bingkainya saya lepas. Nah, lalu saya paste, saya copy paste misalnya tergantung kita mau ngapain nih. Save as juga boleh. Ini sudah selesai nih ya. Di copy juga boleh misalnya edit, copy, saya taruh di PowerPoint saya juga bisa. Ini suka saya ya. Kebiasaan saya pakai snipping tool. Nah, ini saya pakai. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan ya, oke, saya taruh di sini ya. Kalau menemukan sesuatu yang baru silakan di-share ya, di-share di grup. Silakan Bapak Ibu gabung grup. Nanti grupnya cepat penuh nih Mas Wani. Kan kalau WA itu maksimal ini ya, 250 ya Bapak Ibu. Grup 2 grup ini. Ini nggak menyangka Bapak Ibu pesertanya sebanyak ini ya. Luar biasa. Nah, ini lalu saya paste di sini Bapak Ibu. Saya paste sebentar. Kalau di ya. Nah, pasternya biasanya pakai yang ini nih, picture ya. Nah, mind mapping saya sudah berpindah ke PowerPoint. Misalnya background-nya saya ganti menjadi putih. Nah, solid, putih. Nah, jadi nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Keren, jadi deh. Nah, jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan aplikasi ini baik untuk pelajar, untuk presentasi, untuk mengajar. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu guru bisa mengajar dengan menggunakan satu ini, nerangkan ke siswanya ya. Baik. Baik Bapak Ibu, pertemuan online kita mungkin terbatas ya. Kita lanjutkan di grup ya Bapak Ibu. Grupnya sudah ada di chat. Silakan gabung di grup. Kita diskusi aja di sana. Kita lanjutkan di grup. Mungkin ada yang mau malam minggu. Terima kasih atas semangat ya. Semangat dan atensi Bapak Ibu yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita ya. Oke, saya stop share dulu. Tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak Irwan. Sampai jumpa di grup atau sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas yang berbeda lagi. Ya, sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Sukses untuk semuanya. Amin. Oke, kita afirmasi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Terakhir kita afirmasi bareng-bareng. Sebentar. Kita foto-foto dulu. Saya screenshot 1, 2, 3. Ya, saya screenshot. Oke, Bapak, kita tutup dengan afirmasi. Afirmasinya sehat, luar biasa, sukses ya. Terakhir ya, Bapak Ibu semuanya peserta seminar Brain Power Skill for Success, gimana kabarnya? Sehat. Luar biasa. Yeah. Sukses. Sukses.